Halo sahabat pendingin, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Sekarang gua mau bikin video perbedaan AC standar dan AC low watt. Sebenarnya AC itu pada dasarnya garis besarnya itu ada tiga ya, standar, low watt, dan inverter. Nah kali ini kita khusus membahas eh, persamaan dan perbedaan AC standar dan AC low watt ya. Oke. Sekarang persamaannya dulu ya antara AC standar dan AC low watt ini. Persamaannya biasanya AC standar dan low watt ini cara kerjanya sama. Ya, antara standar dan low watt cara kerjanya sama. Jadi eh bentuknya sama, AC ini bentuknya sama, nggak ada beda sih sebenarnya bentuknya. Bentuk kompresor, bentuk outdoor, bentuk indoor, semuanya sama. Lalu dari cara kerjanya juga sama ya, sama. Nah sekarang perbedaannya, bedanya yang apa secara garis besarnya, perbedaannya dari segi konsumsi listrik teman-teman. Konsumsi listriknya kalau misalkan kita contohkan aja unit setengah PK ya, setengah PK unit standar itu biasanya itu 500 watt ya, rata-rata 500 watt biasa kita contohin aja ya. Nah kalau unit low watt itu bisa separohnya atau lebih sedikit lah, 320 ya, sekitar 320-an watt kalau unit standar unit low watt itu. Jadi perbedaannya dari segi konsumsi listriknya teman-teman. Seperti yang gue bilang dari video sebelum-sebelumnya, setiap alat elektronik itu mau tipe apapun itu pasti ada kelemahan dan pasti ada kelebihan ya teman-teman, gitu ya. Semua pasti ada kelemahannya dan sekaligus pasti ada kelebihannya. Nah sekarang apa kelebihan unit standar dan unit low watt, kelebihan dan kekurangannya ya. Unit standar kekurangannya yaitu konsumsi listriknya startingnya ya, pada start nyala, begitu kita nyalain aktifkan AC itu dia startingnya itu ya dimulai dari misalkan tadi 500 ya udah 500 teman-teman, cus 500 ya. Tapi unit standar ini kelebihannya dia lebih cepat dingin teman-teman, lebih cepat dingin ya. Nah kalau unit low watt dia startnya itu sama kayak tadi ya teman-teman, sama kayak misalkan 200 tadi berapa, low watt itu 320 ya, dia start di bawah yaitu lebih bawah, lebih rendah dari unit standar 320. Tapi kelemahannya dia unit low watt ini biasanya lebih lama teman-teman, dinginnya itu lebih lama, lebih lambat dari unit standar ya. Jadi kompresor itu bekerjanya lebih lama dari unit standar. Contohnya kayak gini aja, kita misalkan mobil itu kalau kencang, misalkan kita dari sini mau ke suatu tempat, itu kita ngegas terus, injek gas terus, kencang ya, pasti injek gas itu kencang larinya, dan itu pasti cepat nyampe ya. Nah kalau mobilnya misalkan di jalannya pelan, di bawah misalkan 40 atau 30 larinya segitu-gitu ya, pelan. Nah itu konsumsi listriknya bener kecil ya, kecil. Konsumsi listrik kecil, tapi dia lebih lama nyampenya, lebih lambat dibanding yang injek gas kencang tadi ya, gitu ya. Apa itu simpelnya ya, gambaran simpelnya. Jadi semua ada kelemahan dan kelebihan teman-teman. Cuman kalau unit standar ini enaknya dia tadi lebih cepat dingin, tapi dia itu kalau AC misalkan rumah orang misalkan itu daya listriknya cuma 450 ya, 450 daya listrik ya, meteran listriknya. Nah dia pakai AC setengah PK itu yang standar nggak kuat karena gede ya, apa
starting runningnya AC itu gede ya, langsung 500. Nah itu nggak bisa ya, karena 450 itu aja udah 500 ya. Nah kalau AC low watt itu bisa teman-teman, bisa ya, 450 itu bisa, ada lebih malah ya, ada lebih. Dari 450 itu cuma kepake 320 ya, ada lebih. Cuman ya itu dia lama. Sorry, dia lebih lama dinginnya. Jadi kalau menurut gue sih konsumsi listrik kalau diakumulasi keseluruhan sama aja, karena dari cuman bedanya di cara kerjanya aja ya teman-teman. Keuntungannya kalau unit low watt itu daya listrik kecil itu dia masih bisa beroperasi, kita masih bisa pakai AC. Nah kalau AC gede, AC standar itu dia harus emang gede karena startingnya dari gede, tapi dia lebih cepat dingin gitu ya teman-teman. Nah itu ya, jadi semua ada kelebihan ada kekurangan. Mau pakai yang mana ya itu serah teman-teman, selera ya, sebenarnya sama aja sih. Kalau menurut gua, kalau dilihat dari konsumsi listrik, akumulasi konsumsi listrik ya. Tapi kalau misalkan ya tadi daya listrik kecil ya pakai low watt teman-teman. Nah, AC low watt ini biasanya harganya sama standar itu nggak terlalu jauh ya, selisihnya itu nggak terlalu jauh ya teman-teman, kecuali unit inverter. Nah kalau unit inverter itu jauh, selisihnya jauh. Kalau standar sama low watt itu ya kayak biasa aja, maksudnya nggak terlalu jauh ya, karena sekarang semua brand, semua pabrikan itu udah ngeluarin semua seri standar, seri low watt gitu ya. Nah teman-teman juga harus tahu sebenarnya AC standar, AC low watt itu kayak gimana ya, dilihat dari ampernya. Jadi jangan AC low watt ternyata pas dipakai itu AC standar. Lihat ampernya teman-teman, ampernya itu AC low watt lebih kecil, kalau AC standar low wattnya agak gedean gitu ya dari ampere. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang gue maksud ya, apa yang gue perbedaan AC standar, perbedaan dan persamaan AC standar dan AC low watt ini. Oke teman-teman, terima kasih.